Perkenalkan, nama saya Andrea Mesak, saya mahasiswa program studi psikologi FKM Undana semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai gangguan penyalahgunaan obat terlarang. Penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika di Indonesia beberapa akhir tahun ini menjadi masalah yang serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah sosial. Korban dari penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas strata sosial, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Penambahan ini tidak hanya di perkotaan tetapi merambah juga pada pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, dan khususnya generasi muda. Maraknya peredaran narkotika dan obat-obat terlarang Indonesia semakin membesar bukan hanya bagian ekonomi, sosial, dan bagi diri sendiri juga. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gangguan-gangguan yang dialami ketika penyalahgunaan obat-obat terlarang. Baik, kita akan membahas bagian pertama mengenai gangguan terkait penggunaan antidepresan. Nah, pada penggunaan ini yang paling pertama adalah gangguan obsesif kompulsif. Nah, pada gangguan ini kondisi di mana individu tidak mampu mengontrol pikiran-pikirannya menjadi obsesi yang sebenarnya tidak diharapkan dan mengulang beberapa kali perbuatan tertentu untuk dapat mengontrol pikirannya tersebut dan menurunkan tingkat kecemasannya. Karakteristik dari gangguan obsesif kompulsif adalah menyukai keteraturan secara berlebihan, takut kotor, takut salah atau disalahkan, memiliki batasan tersendiri tentang seks, tidak dapat mengontrol pikiran dan perilakunya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum adalah sebuah gangguan yang muncul karena adanya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, tidak dapat terkendali terhadap berbagai hal lain dalam suatu kondisi. Karakteristik dari gangguan kecemasan umum yang pertama adalah munculnya rasa cemas, munculnya pikiran yang berlebihan tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan, mulai merasa tersinggung, ragu-ragu, takut, dan dapat menimbulkan gejala fisik seperti selalu merasa lelah, mengalami gangguan tidur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gangguan stres pasca trauma yang biasa disebut dengan post-traumatic stress disorder. Nah, pada ini adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian yang trauma. Beberapa karakteristik dari gangguan pasca trauma yang pertama adalah ingatan pada peristiwa traumatis, yang kedua kecenderungan untuk mengelak, yang ketiga pemikiran dan perasaan yang negatif, yang keempat perubahan perilaku dan emosi. Mereka sulit untuk mengendalikan emosi dan perilaku mereka. Yang keempat adalah gangguan fobia. Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan atau benda-benda tertentu. Fobia termasuk dalam penyakit gangguan kecemasan. Penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutan atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas. Karakteristik dari gangguan fobia yang pertama memiliki rasa cemas dan takut yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua muncul perasaan bahwa sumber ketakutan yang ada di hadapannya harus dihindari dengan berbagai cara. Yang ketiga menyadari bahwa rasa takutnya sedang dialami tidak masuk akal dan berlebihan tetapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat merasa mual, dan yang kelima adalah memiliki perasaan seperti tercekik, mati rasa, dan kesemutan. Selanjutnya adalah gangguan terkait penggunaan stimulan. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Contoh dari stimulan adalah adrenaline, kokain, modafinil, pemolin, dan selegilin. Efeknya adalah membuat para peminumnya lebih waspada, umumnya digunakan oleh pengemudi kendaraan. Efek yang dirasakan pengguna stimulan yaitu efek jangka pendeknya itu adalah dengan dosis yang kecil menyebabkan penurunan nafsu makan, peningkatan aktivitas fisik dan kewaspadaan, kejang, peningkatan suhu tubuh, peningkatan pernapasan, detak jantung tidak teratur, dan peningkatan tekanan darah, dan beberapa di antaranya dapat menyebabkan kematian mendadak tergantung pada riwayat medis pengguna. Sedangkan efek jangka panjangnya adalah kecanduan stimulan ini
melibatkan perubahan neurobiologis yang menyebabkan sistem pada tubuh mereka mengalami penurunan fungsi. Selanjutnya adalah gangguan terkait penggunaan halusinogen. Halusinogen adalah jenis nafsa yang dapat memicu efek halusinasi yang dapat mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan. Gangguan-gangguan yang dialami dalam halusinogen itu yang pertama adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan nafsa. Nah, karakteristik dari penggunaan nafsa sendiri adalah menggunakan zat dalam jumlah yang makin lama makin banyak atau waktu penggunaannya lebih panjang daripada yang dibayangkan. Yang kedua, ingin menurunkan atau menghentikan penggunaan namun tidak kuasa memenuhinya. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu dan pendapatan untuk menggunakan nafsa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menagih dan meningkatkan dorongan untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah tidak mampu mengolah diri atas kewajiban seperti bekerja, sekolah, di rumah, atau di tempat kerja karena menggunakan nafsa. Selanjutnya adalah gangguan panik. Gangguan panik adalah salah satu perasaan mendadak dan terus-menerus disertai perasaan-perasaan yang datang bahaya atau bencana, ditandai dengan ketakutan yang hebat secara tiba-tiba. Karakteristik dari gangguan panik yaitu jantung berdebar, nyeri dada, sesak nafas, tremor, pusing, merasa dingin atau panas, dan adanya derealisasi. Selanjutnya adalah gangguan depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan yang tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Karakteristik dari gangguan depresi secara aspek psikologi selalu dibebani rasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, rendah diri, tidak berharga dan memiliki self-esteem yang rendah, selalu merasa cemas, suasana hati yang buruk dan atau sedih, mudah marah atau sensitif, sulit berkonsentrasi. Sedangkan karakteristik gangguan depresi secara aspek fisiknya itu selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga, selera makan menurun, insomnia, pusing atau rasa nyeri, gerak tubuh atau cara berbicara lebih lambat dari biasanya, dan tidak ada gairah seksual, serta berat badan turun secara drastis. Kita akan masuk pada dampak dan penyebab dari obat terlarang. Beberapa faktor penyebab dari ketergantungan obat terlarang yaitu pergaulan bebas dan lingkungan yang kurang tepat. Yang kedua, kurangnya ilmu agama, dan yang ketiga adalah keinginan untuk sekedar mencoba. Menurut dari Adlin 2003 mengemukakan adalah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh untuk menyalahgunakan narkotika, diantaranya adalah penyebab dari diri sendiri, yaitu ingin rasa tahu, dan pengaruh dari orang lain. Yang kedua adalah dari keluarganya, mungkin dia broken home atau mengalami masalah, dan yang ketiga dari lingkungannya, di mana kurang menempatkan diri secara baik pada lingkungan yang sebenarnya menjadi pemicu atau permasalahan dalam diri dia sendiri. Untuk dampak sendiri, dampak fisiknya adalah seperti penurunan fungsi hormon, gangguan fungsi seksual, sakit kepala, mual-mual, muntah, murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Untuk dampak psikologisnya sendiri adalah gelisah, hilangnya kepercayaan diri, menghayal, penuh curiga, tidak dapat mengendalikan emosinya. Bagian terakhir mengenai treatment untuk mengatasi ketergantungan obat terlarang itu dapat dijelaskan oleh beberapa bagian. Yang pertama adalah rehabilitasi medis, yang kedua adalah rehabilitasi psikologis atau terapi, yang ketiga adalah rehabilitasi secara sosial. Pertama, mengenai rehabilitasi medis, tindakan medis terdiri atas dua bagian, yaitu terapi medis dan rehabilitasi medis. Terapi medis bertujuan untuk mengatasi keadaan overdosis dari penggunaan obat terlarang tersebut, sedangkan rehabilitasi medis adalah program pemeliharaan sampai pasien merasa sehat dan tanpa menggunakan obat terlarang atau narkotika. Yang kedua adalah rehabilitasi psikologis atau terapi. Pada terapi kejiwaan dari pasien, psikoterapi terdiri atas beberapa macam seperti psikoterapi kognitif, psikoterapi psikodinamis, psikoterapi suportif, psikoterapi perilaku, dan lain sebagainya.
Yang terakhir adalah rehabilitasi sosial, yaitu agar pasien dapat merasa adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, di sekolah, di kampus, dan di tempat kerja. Rehabilitasi sosial merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan, misalnya berbagai kursus atau balai latihan kerja yang dapat diadakan di pusat rehabilitas. Ini dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai dan psikoterapi. Sekian materi yang saya paparkan mengenai gangguan penggunaan obat terlarang. Terima kasih.